proses perjuangan penolakan yang kami lakukan ini itu semata-mata karena kami tidak mau, betul-betul tidak mau tanah warisan leluhur kami yang dimana kami hidup sekarang ini tidak mau dibangun proyek yang merusak, mengancam ruang hidup kami sendiri. Pocoleok itu ibarat itu seperti wajan, Mbak. Jadi kampung-kampung itu di dasarnya wajan, dikelilingi dengan gunung-gunung gitu. Poco itu artinya gunung, leok itu artinya dikelilingi gitu. Jadi kampung-kampungnya itu di dasar wajan. Aparat keamanan mendampingi PLN bersama pemerintah turun ke Pocoleo, kemudian berhadapan dengan masyarakat, dan disitulah represivitas itu terjadi. Bahkan sejak tahun 2023 dan 2024 itu ada peristiwa yang kemudian harus dibawa ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas waktu itu. Selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama podcast Transparansi Internasional Indonesia. Ini merupakan sebuah podcast yang memang secara khusus ngebahas soal panas bumi. Podcast ini juga berkolaborasi sama teman-teman Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM dan teman-teman dari Teranusa. Pada episode kali ini, kita akan mengundang warganya langsung dari teman-teman dari Pocoleok, kemudian ada pendamping sekaligus pendamping hukumnya. Untuk lebih lanjutnya, mungkin kita akan langsung ke narasumber kita, ada Kak Erna, ada juga Kak Tino. Halo teman-teman, selamat sore. Nah, Kak Erna ini teman-teman merupakan salah satu pendamping hukum dan memang beliau ini merupakan masyarakat asli, anak asli komunitas di Pocoleok. Kemudian juga Kak Tino juga merupakan salah satu pemuda asal Pocoleok yang memang lahir di sana, tinggal di sana dan hidup di sana seperti itu. Betul. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, karena kita juga kemarin kan ngomongin soal apa sih itu proyek geothermal seperti itu. Nah, pada episode kali ini kita ingin melihat nih Kak, perjuangan masyarakat dalam menolak proyek ini. Karena kalau misalkan kita dari episode kemarin, itu ternyata banyak banget Kak dampak-dampaknya yang ditimbulin dari adanya proyek geothermal seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Tino terlebih dahulu kali ya. Kak Tino, bisa ceritain nggak awal mula prosesnya masuknya proyek geothermal ini tuh ke desanya Kak Tino tuh gimana gitu mulai awal mulanya? Oke, baik. Geothermal ke Pocoleok itu merupakan pengembangan dari PLTP yang sudah aktif ya, sudah beroperasi sejak tahun 2011, PLTP Ulumbu namanya. PLTP tenaga Pembangkit panas bumi. listrik tenaga panas Oke. bumi. Jadi memang secara historis Pocoleok dan wilayah sekitarnya itu telah dieksplorasi sejak tahun 1970-an untuk melihat potensi yang ada di Pocoleok itu berdasarkan cerita-cerita dari orang tua terlebih dahulu ya, bahwa ada dulu peneliti yang datang ke sana kayak gitu-gitu. Lalu kemudian mulai dibangun di tahun 90-an yang di Ulumbu itu, kemudian dan berhasil beroperasi pada tahun 2011. Saya masih ingat persis itu hari jadinya itu pada tanggal 11 bulan 11 2011. Wow. Itu saya masih ingat, saya kelas 2 SMP pada saat itu ya. Lalu kemudian sekarang kan sudah jadi arus listriknya ini. Jadi PLN itu sudah menjual hasil energi yang dihasilkan dari Ulumbu itu ya. Nah kemudian juga untuk mendapatkan keuntungan lebih besar lagi, PLN itu mesti menyediakan arus yang lebih besar lagi. Artinya memproduksi arus yang lebih besar gitu kan, supaya menjual ke lebih banyak pembeli gitu ya, menjual lebih banyak ke pelanggan. Lalu kemudian mereka melakukan eksplorasi lagi ke tempat lain, ke Pocoleok. Itu sejak tahun 2010-an itu, setelah Ulumbu beroperasi. Lalu kemudian pada tahun 2022 kemarin itu di bulan Desember,
Bupati Manggarai Heribertus Nabit mengeluarkan surat ketetapan penunjukan lokasi Pocoleok sebagai wilayah untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi baru untuk menyumbang meningkatkan kapasitas dari PLTP Ulumbu itu agar menjadi katanya 40 megawatt kapasitasnya. Begitu kira-kira sejarah masuknya. Sebelum adanya surat ketetapan itu, apakah sebenarnya masyarakat juga mengetahui gitu, ada konsultasi publik atau apa gitu tanda-tanda dari pemerintah sebelum mengeluarkan surat ketetapan tadi yang Mas Katino bilang ya, seperti itu. Sebenarnya tidak ada sama sekali upaya-upaya itu yang dilakukan oleh itu ya, baik oleh pemerintah maupun juga oleh pengembang PLN ya. Jadi Karena kemudian juga kemarin itu di tahun 2024 ketika mohon maaf jadi lompat-lompat ya, ketika bank pendananya ini mengutus tim konsultan independen untuk melihat bagaimana upaya atau pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dan PLN itu ke masyarakat di sana, ya terbukti memang FPIC-nya itu tidak dilaksanakan oleh mereka. Begitu. Tetapi bagi kami masyarakat adat Pocoleok hari ini bukan soal proses yang dilakukan oleh mereka, tetapi apa yang kami lakukan, proses perjuangan penolakan yang kami lakukan ini itu semata-mata karena kami tidak mau, betul-betul tidak mau tanah warisan leluhur kami yang dimana kami hidup sekarang ini tidak mau dibangun proyek yang merusak, mengancam ruang hidup kami sendiri. Begitu. Oke, berarti pada intinya proyek yang masuk sebenarnya itu ditolak oleh masyarakat ya. Karena Betul, menimbulkan dampak-dampak yang mungkin nanti akan bisa diceritakan lebih spesifik ya sama Kak Erna ya. Mungkin Kak Erna bisa menambahkan Kak terkait dengan tadi proyek yang masuk di desanya Kak Erna, kemudian kenapa masyarakat itu menolak adanya proyek itu gitu. Jadi awal mula sejarahnya lah ya sebelum kita nanti ke konteks-konteks yang lebih ngomongin soal hukum seperti itu. Terima kasih Mbak Gita. Kalau untuk sejarahnya tadi kan sudah disampaikan sama Tino ya gitu. Tapi intinya saja itu adalah bahwa sebenarnya kami masyarakat adat Pocoleok itu kebetulan di masyarakat adat Pocoleok itu kan ada 14 gendang Mbak gitu. 14 gendang itu 14 rumah adat dan kebetulan gendangnya gendangnya kami itu adalah namanya Gendang Tere dan itu sudah menjadi anggota dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara gitu. Ada beberapa yang menjadi anggota rumah gendang yang sudah menjadi anggota dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara gitu. Dan tadi Tino sudah menyampaikan berkaitan dengan perampasan ruang hidup gitu ya. Kami pun melihat selain perampasan ruang hidup itu, kalau misalnya proyek itu pun terjadi nanti itu asal usul kami juga akan hilang gitu. Apa yang menjadi peninggalan dari leluhur kami itu misalnya berkaitan dengan budaya gitu, warisan budaya, terus habis itu warisan ritual-ritual adat yang selama ini sudah dilakukan, itu pasti kalau misalnya kami pergi dari situ kan otomatis kami akan hilang dengan kebiasaan-kebiasaan itu yang dimana setiap tahun itu kami biasa melakukan itu ritual-ritual adat gitu, terus habis itu warisan-warisan atau peninggalan-peninggalan leluhur kami yang lain atau makam-makam leluhur kami pun itu juga akan dengan sendirinya akan hilang karena dekat sekali dari titik geothermal itu ada makam leluhur kami di situ, makam nenek moyang kami segala macam. Dengan adanya itu kan pasti otomatis akan tergusur ya Mbak gitu dan hilang jadinya gitu sih. Terus selain itu juga ya kami melihat bahwa belum masuknya itu saja itu dengan adanya proyek geothermal Ulumbu itu saja itu sudah berdampak pada hasil produksi perkebunan di kampung kami ya gitu di wilayah Pocoleok gitu. Pocoleok itu sebagai salah satu penghasil kopi gitu untuk yang memberikan sumbangsi kopi untuk kabupaten kami gitu untuk Manggarai itu dan juga sekitarnya itu juga adalah dari kampung kami dari Pocoleok itu gitu. Dengan adanya pembangunan geothermal Ulumbu itu dulu itu mengurangi hasil panen kopi kami. Apalagi dengan kalau pembangunan geothermal itu terjadi di Pocoleok gitu. Pasti itu akan hilang sendiri.
Mungkin kalau misalnya perlu disampaikan di sini juga ya, Pocoleok itu ibarat itu seperti wajan, Mbak, gitu. Jadi kampung-kampung itu di dasarnya wajan, dikelilingi dengan apa namanya gunung-gunung gitu, supaya bisa di ini ya, bisa dipikirkan gitu ya, Imajinasikan. dikelilingi dengan gunung-gunung. Poco itu artinya gunung, leok itu artinya Keliling. dikelilingi gitu. Jadi kampung-kampungnya itu di dasar wajan gitu. Sementara pengeboran itu adalah di dasar itu. Dengan kayak misalnya pengeboran itu otomatis kan merusak seluruh yang ada di apa ya, di areanya Sekitar itu, sekitar situ itu. gitu. Itu dengan sendirinya luluh lantak dan hilang. Oke, sebelum ke spesifik ngomongin soal dampak, Kak, kalau dari regulasi hukumnya sendiri ketika memang itu apa ya, dikatakan sebenarnya udah tertulis kan ya, maksudnya udah tercantum sebagai masyarakat adat ya, maksudnya sudah diakui tadi kan juga tercatat sebagai anggota aliansi masyarakat adat kayak gitu ya. Iya, kami menjadi anggota aman. Kampung kami, Gendang Tere itu anggota dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Berarti Dan juga ada Gendang Mocok, ada Gendang Deru juga Ya. gitu. jadi ada beberapa gendang yang memang sudah diakui sebagai memang dia masyarakat adat, atau semua gendang di situ memang sudah anggota aliansi masyarakat adat. Itu yang perlu dipikirkan sebenarnya kan, Mbak. Karena sebenarnya kan kalau secara hukum nasional kita itu kan apa pengakuan terhadap masyarakat adat itu kan melalui perda dan lain sebagainya kayak gitu, melalui peraturan daerah gitu. Tapi kami sebagai masyarakat adat itu tanpa itu sebenarnya kami itu memang masyarakat adat gitu yang menjalankan apa seluruh kehidupan kami dari mulai dari dalam rumah sampai pun di luar rumah itu menggunakan apa kebiasaan-kebiasaan adat istiadat kami gitu. Itu sih. Jadi tadi kalau misalkan bisa saya rangkum ya, ada beberapa memang ini kan terdiri dari 14 gendang rumah adat gitu ya, yang memang sebenarnya berpotensi proyek geothermal ini merusak dari segi sejarah, kemudian warisan budaya hilang, kemudian juga makam-makam leluhur yang ternyata banyak di sekitar proyek pembangunan geothermal tadi gitu ya. Itu Iya. berdampak sebenarnya bukan hanya ngomongin tadi, kalau misalkan kemarin kan kita juga banyak ngomongin dampak terhadap lingkungan, tapi ini juga sebenarnya banyak juga pasti menghilangkan warisan budaya adat yang memang sudah Diajarkan disakralkan gitu. ya, Iya, iya. disakralkan gitu. Jadi Gitu. Karena di kampung itu kan kalau misal di wilayah adat itu kan ada tempat-tempat tertentu itu yang menjadi tempat ritus, ritual dan lain sebagainya ya, Mbak. Kalau misalnya itu nanti apa digusur kan untuk pembangunan geothermal, otomatis kan tempat ritual, ritus pemberian makan terhadap leluhur kami itu dengan sendirinya tidak ada. Sementara kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri itu saya dari kecil itu sudah dibiasa gitu melihat bahwa bagaimana misalnya setiap tahun itu kami selalu memiliki tradisi banyak sekali tradisi-tradisi yang apa ya ritual-ritual adat yang dilakukan di komunitas masyarakat adat ya misalnya untuk misalnya tidak ada hujan dibuat ritual ini supaya hujan kayak gitu misalnya mau bercocok tanam harus dibuat ritual ini awal mulanya dan segala macam ritual-ritual seperti itu kan itu tidak akan ada kalau misalnya kami digusur dari situ. hilang semua ya, kayak Iya, terputus gitu dari iya. masyarakat dengan adat yang memang sudah ada secara turun-temurun seperti itu. Oke. Tadi kaitannya dengan relasi antara masyarakat dengan budaya adatnya yang nanti berpotensi hilang gitu. Nah, pasti kan dari tahun 2011 ya tadi kalau Kak Tino bilang, itu 2011 sampai pada tahun ini kan masih terjadi gejolak-gejolak penolakan ya. Ini aku beralih ke Kak Tino dulu. Terkait dengan pasti kan juga ada upaya-upaya yang dilakukan masyarakat gitu untuk sebenarnya dia mempertahankan ruang hidupnya ya, kalau kita lihat tadi ya, mempertahankan ruang hidupnya. Ada nggak sih sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan ruang hidup tadi tapi malah misalkan direpresi sama pihak aparat kayak gitu? Ada nggak sih kasus-kasus, contoh kasus yang terjadi, baik itu mulai dari tahun 2011 ya mungkin sampai sekarang pasti masih ada gitu, masih berjalan. Iya, sebenarnya sejak ada penetapan lokasi itu oleh Bupati pada tahun 2022 akhir itu, kemudian itu yang membuat gejolak itu sejak 2023. Oke. Karena masyarakat itu baru mengetahui, masyarakat adat Pocoleok baru mengetahui ruang hidup kami itu ditetapkan sebagai wilayah untuk eksplorasi dan eksploitasi panas bumi ini
baru tahun 2023. Ini proses penetapan ini oleh bupati itu tidak transparan, ditetapkan secara sepihak oleh bupati gitu ya. Lalu kemudian masyarakat adat pasti marah. Bagaimana ruang hidup mereka, ruang produksi mereka, dan sekaligus ruang ritus mereka sebagai masyarakat adat itu terancam rusak dan hilang gitu ya. Begitu juga sumber daya lain seperti air, tanaman, apa segala macam, itu pasti akan rusak. Nah, kemudian pada tanggal 27 Februari tahun 2023 itu PLN bersama bupati waktu itu melakukan kunjungan ke Pocoleo. Melakukan kunjungan katanya waktu itu untuk sosialisasi. Nah, ini sosialisasi tapi sudah ditetapkan. Itu ya. Pada saat surat itu keluar ya, surat penetapan itu sudah. keluar, baru ada Sosialisasi. Itu sosialisasi. ceritanya. Oke. Ini suratnya ditetapkan pada bulan Desember 2022. Mereka melakukan sosialisasi pada bulan Februari 2023. Jadi gitu. Lalu kemudian pada saat itu masyarakat itu melakukan demonstrasi, menyatakan sikap secara terbuka di hadapan bupati dan PLN pada saat itu bahwa mereka tidak mau ruang hidup mereka itu dibangun proyek geothermal itu dengan alasan apapun, dan tidak perlu ada dialog. Tidak perlu ada dialog dalam konteks itu, karena itu sudah sikap yang tegas dan jelas dari mereka. Tidak perlu ada dialog segala macam, bahwa satu saja poinnya itu mereka menolak ruang hidup mereka ditetapkan. Jadi sosialisasi yang dimaksud tuh gimana tuh? Apakah ada himbauan surat bahwa datang ke suatu dikumpulkan gitu masyarakat, atau apa nih sifatnya cuma pemberitahuan aja nih? Sebelum tanggal 27 Februari itu ada surat dari PLN, surat undangan waktu itu ke masyarakat bahwa PLN bersama bupati akan ke Pocoleo untuk melakukan sosialisasi ini pada tanggal 27. Itu 1 minggu sebelum tanggal 27 itulah. Lalu surat itu juga menyebutkan bahwa dasar dari sosialisasi itu adalah ada penetapan dari bupati sebelumnya, kayak gitu, bahwa Pocoleo itu sebagai karena yang tadi di Desember ya, baru keluar ya surat keputusan ya, itu ya. kayak gitu. Oke. Karena Pocoleo itu akan jadi tempat eksplorasi dan eksploitasi Pada saat panas itu bumi. masyarakat gimana menanggapi itu semua? Apakah mereka memilih untuk tidak hadir pada undangan itu, apa seperti apa? Iya, mereka memilih untuk tidak hadir pada undangan itu, tetapi mereka mencegat proses itu dilaksanakan. Nah, waktu itu mereka itu mencegat bupati untuk hadir ke tempat sosialisasi itu di dulunya itu gereja, sekarang sudah menjadi gedung serbaguna. Mereka mencegat bupati sebelum mengarah ke gereja itu. Begitu. Lalu menyatakan sikap secara terbuka di situ bahwa ya mereka menolak ruang hidup mereka untuk dibangun proyek itu. Berarti dari awal memang mereka sudah menolak, cuman memang karena udah ada legalitas nih yang keluar di tahun 2022 Desember kemarin terkait surat ketetapan itu, sebenarnya ya jadi hanya formalitas sebagai pemberitahuan aja gitu, Iya. Betul. bukan kayak apa namanya, padahal mereka mayoritas kan ibaratnya mereka yang akan terdampak, tapi mereka tidak dimintai persetujuan sebelum ada surat ketetapan itu. Nah, kalau dari Kak Erna sendiri, Kak, melihat proses itu gitu loh, dari segi hukumnya seperti apa gitu kan, itu kan berarti banyak yang dilanggar kan, harusnya kan memang ibaratnya masyarakat juga harus dikasih tahu dulu nih terkait dengan apa proyek apa itu, kemudian dampaknya apa gitu. Tapi pada kenyataannya berbeda gitu. Kalau yang tadi dibilang Kak Teno, surat ketetapannya keluar dulu, baru mereka melakukan sosialisasi, yang bahkan itu sosialisasinya nggak partisipasif ya, kalau dalam tanda kutip seperti itu. Kalau kita sih melihat bahwa prosesnya itu ada proses-proses pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah gitu.
tidak menerapkan prinsip FPIC itu dengan baik gitu, prinsip free, prior, and informed consent gitu ya, gitu. Karena seharusnya kan prinsip-prinsip itu dilakukan sebelum ada SK itu gitu. Dan kami melihat berdasarkan data yang kami himpun ya dari masyarakat itu dari kampung gitu bahwa mereka juga ditipu-tipu gitu oleh pemerintah daerah dan juga PLN dalam hal ini. Mereka membuatkan daftar hadir gitu ya, absensi gitu. Masyarakat awalnya menolak semua itu, tapi mereka dengan alasan menipu bahwa ini untuk makanan kok gitu. Masyarakat coba tanda tangan, tapi pas mereka melihat kok di belakang itu ada logo PLN dan lain sebagainya. Itu kan tindakan tipu muslihat yang sudah dilakukan. Mereka mengelabui masyarakat gitu. Dan ya pada prinsipnya sih bahwa proyek pembangunan geothermal yang dilakukan di Pocolok itu adalah proyek yang memang melanggar hak asasi manusia. Tidak melihat masyarakat adat itu sebagai subjek hukum, tetapi melihat masyarakat adat itu sebagai objek gitu, yang harus mengikuti apa yang menjadi keputusan-keputusan dari pemerintah daerah gitu. Dan menurut saya itu kan merupakan tindakan pelanggaran hukum ya. Di saat misalnya melihat kita sebagai masyarakat itu sebagai objek, silakan kalian menjalankan, kami menjalankan apa yang menjadi keputusan kamu, bukan keputusan kalian yang akan kami jalankan gitu. Itu menurut saya itu bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai itu oleh Bupati Heri Nabit itu adalah tindakan pelanggaran hukum gitu, udah melanggar prinsip-prinsip FPIC itu dengan tidak baik dan benar. Sementara kan dalam pembangunan apapun itu kan harus mengedepankan prinsip itu gitu. Itu yang menjadi asal muasal baru pembangunan itu bisa berkelanjutan atau tidak dengan mengacu pada prinsip FPIC itu. Gitu. Mereka melakukan tipu-tipu muslihat lah, Mbak. Tadi ya, manipulasi terkait daftar hadir itu juga sebenarnya jadi salah satu harusnya bisa dilaporkan juga ya. Maksudnya itu kan ibaratnya kita nggak tahu nih ternyata itu daftar hadir gitu. Tapi tadi bilangnya kan itu buat makanan apa konsumsi Iya, gitu dan ya. mereka foto-foto juga, maksudnya foto-foto segala macam, dan mereka Seolah-olah sampaikan terjadi bahwa gitu. ke publik bahwa masyarakat setuju dengan segala macam. Terus habis itu mereka Manipulasi berita acara lagi. manipulasi berita acara dalam ini tuh sosialisasi tentang ABCD, tapi ternyata mereka membuat laporan ke pemerintah pusat dan juga ke PLN-nya dan juga ke berbagai pihak bahwa mereka menyetujui. Ada foto-foto yang lain gitu, kegiatan-kegiatan yang lain. Ternyata kegiatan yang A, tapi mereka membuat laporan bahwa masyarakat Pocolok itu setuju dan lain sebagainya, kayak gitulah. Tapi apakah dari advokasi yang sudah dilakukan nih Kak, apakah tindakan-tindakan seperti itu sudah dilaporkan atau memang sudah ada proses hukum yang saat ini sudah dilayangkan ke pihak aparat mungkin? Kami sudah melaporkan itu ke Ombudsman ya, ke Komnas HAM, dan sebenarnya kasus yang terjadi di komunitas masyarakat adat Pocolok itu kan kasus yang sudah melibatkan berbagai macam lembaga negara, ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, habis itu ke ke Ombudsman juga kita sampaikan berkaitan dengan proses-proses yang tidak transparan itu gitu. Dan ya ini Komnas HAM juga sudah mengeluarkan surat ya untuk ke pemerintah daerah waktu itu, tapi ini sih pemerintah daerahnya seperti acu tak acu ya dengan rekomendasi-rekomendasi itu gitu. Gitu. Jadi surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM itu nggak disambut baik gitu ya sama pemerintah daerah. Ya, Jadi nggak ada tindak lanjut bahwa dari surat rekomendasi itu ibaratnya nggak dilaksanakan lah ya, tidak iya. dilaksanakan. Malah ada ini ya ada yang lucu sih Mbak, tapi kami udah menyampaikan itu, maksudnya kami buat pengaduan ke ke Ombudsman Republik Indonesia, dan kebetulan pemimpin daerah itu kenal baik dengan salah satu pimpinan di ORI gitu ya. Dan entah kenapa itu pimpinan ORI ke komunitas masyarakat adat Pocolok dan menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai. Dan pada saat kami diminta pendapat oleh ORI waktu itu kami melakukan audiensi dan memberikan pendapat kami di sana, itu kami menyampaikan bahwa ada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia yang hadir ke Pocolok dan menyampaikan kayak begini-begini, dan di dalam surat keputusan dari bukan surat keputusan ya. Pokoknya di dalam pemberitaannya itu bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap pembangunan proyek geothermal Pocolok. Dan pada saat itu pimpinan-pimpinan di Ombudsman Republik Indonesia yang lainnya kaget juga, siapa pemimpin ORI yang turun ke ini. Jadi mereka
melakukan pendekatan secara personal-personal kepada pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga negara yang memiliki pengaruh itu untuk ini, karena salah satu pemimpin ORI itu adalah orang yang dikenal sama Bupati Manggarai juga gitu. Jadi ada perbedaan surat yang diterbitkan antara Komnas HAM dan Ombudsman tadi ya. Kalau Ombudsman malah dia tidak mengeluarkan itu sebagai dia tidak menganggap itu sebagai adanya pelanggaran di dalamnya gitu. Iya, bahwa sudah ya tidak ada pelanggaran terhadap tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Berarti Kabupaten perbedaan Manggarai. isi ya, maksudnya kayak perbedaan kalau si Komnas HAM kan mengakui nih bahwa memang terjadi dan memberikan beberapa rekomendasi yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Iya, Komnas HAM itu waktu itu memberikan catatan terkait dengan tindakan kriminalisasi, tindakan intimidasi yang represif yang dilakukan oleh kepolisian. Karena waktu itu kan masyarakat melakukan aksi, demonstrasi dan lain sebagainya, terus ada tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Manggarai pada saat itu, dan Komnas HAM menyampaikan melalui surat untuk tidak boleh melakukan tindakan represif terhadap masyarakat gitu. Beralih ke Katino lagi nih, ngomong-ngomong soal tadi menyambung kriminalisasi apa aja yang udah dilakukan oleh aparat gitu, sehingga mungkin ini akan menjadi trauma juga ya bagi masyarakat gitu. Apakah aku akan menyingkat pertanyaannya, apa saja memang yang bentuk represi yang dilakukan oleh aparat, dan kemudian bagaimana sekarang kondisi masyarakat di sana terkait dengan keadaan psikisnya, kemudian bagaimana terkait dengan harapan-harapan mereka berjuang, apakah mereka masih semangatkah atau seperti apa, Kak? Mungkin saya jawab dari yang terakhir. Kalau mereka masih semangat, pasti masih masih semangat ya. Gitu. Lalu bentuk atau apa namanya tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan itu terutama kekerasan fisik ya. Sejak tahun 2023 itu ketika masyarakat adat Pocoleok melakukan aksi, kami menamakannya itu aksi jaga kampung. Aksi jaga kampung itu adalah ketika ada pihak yang ke sana itu baik dari pemerintah maupun PLN, juga aparat keamanan, kami melakukan aksi jaga kampung untuk menanyakan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Kalau kemudian mereka datang untuk meloloskan proyek ini, kami akan melakukan pengadangan. Nah, dalam proses-proses semacam ini, ketika misalkan aparat keamanan mendampingi PLN bersama pemerintah turun ke Pocoleok ke titik yang direncanakan akan dibangun itu, kemudian berhadapan dengan masyarakat, dan disitulah potensi represivitas itu terjadi. Dan itu bukan hanya potensi, dan itu sudah menjadi pengalaman ya bagi masyarakat adat Pocoleok. Itu terjadi pada ibu-ibu, kemudian juga dari anak remaja sampai yang tua itu ikut semua dalam proses itu. Bahkan sejak tahun 2023 dan 2024 itu ada peristiwa yang kemudian harus dibawa ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas waktu itu, karena tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat keamanan. Hal lain juga selain kekerasan fisik itu juga ada upaya pembungkaman yang dilakukan oleh aparat keamanan gitu ya. Salah satunya itu adalah kekerasan fisik. Melalui kekerasan fisik juga mereka melakukan tindakan kekerasan itu pada seorang jurnalis. Waktu itu seorang jurnalis dari Floresa.co itu sedang melakukan tugas peliputan di sana pada aksi jaga kampung warga di sana pada tanggal 2 Oktober tahun 2024. Tapi kemudian juga mendapatkan kekerasan dari aparat kepolisian. Ya memang proses kekerasan itu juga sudah diproses secara hukum gitu ya. Dan anggota polisi yang melakukan tindakan kekerasan itu waktu itu memang sudah dinyatakan bersalah secara hukum, secara etik waktu itu ya, sudah diproses secara etik di kepolisian waktu itu. Lalu kemudian upaya-upaya pembungkaman lain juga, mereka selalu
melakukan kriminalisasi atau pemanggilan oleh polisi bagi warga yang kemudian getol sekali menolak gitu ya. Yang paling depan menolak itu mereka selalu panggil untuk dimintai keterangan dengan alasan itu menghalang-halangi gitu kan. Ya itu kan apa namanya, dari sudut pandang yang berbeda ya. Dari mereka itu tindakan menghalang-halangi, tapi bagi masyarakat adat itu tindakan penyelamatan gitu ya. Sebuah perlawanan Iya, penolakan atas ruang hidup mereka kan ya. iya. Jadi faktanya sama, tetapi dari sudut pandang yang Pandang yang berbeda berbeda. gitu kan. Jadi bagi mereka itu tindakan menghalang-halangi, tapi bagi masyarakat itu adalah upaya penyelamatan. Kalau mereka tidak melakukan itu, berarti mereka membiarkan ruang hidup mereka itu akan hancur dan rusak begitu kan. Iya, lalu kemudian selain pembungkaman itu juga seringkali dalam aksi demonstrasi, terutama di tahun 2025 ini ya, eh, pada saat saya memimpin aksi pada tanggal 3 Maret 2025 itu, kemudian juga pada hari itu juga di sore hari setelah kami melakukan aksi demonstrasi, eh, saya dan kawan-kawan Aliansi Pemuda Pocoleok lainnya itu dilaporkan oleh Bupati ke Polres Manggarai pada saat itu. Lalu kemudian beberapa hari kemudian saya diundang untuk klarifikasi. Terus setelah itu saya diundang sebagai saksi Pada kasusnya. saat itu Kartino doang yang dipanggil atau ada beberapa masyarakat lain juga? Ada 5 orang masyarakat pemuda. Karena waktu itu kami aksinya itu aliansi pemuda ya. Jadi kaum muda yang itu yang melakukan aksi begitu. Lalu kemudian di aksi kemarin juga itu tanggal 5 Juni itu juga 2025. 2025 kan. Aksi 5 Juni tahun 2025 ini juga lebih parah lagi. Masa aksi yang ini juga bukan hanya anak muda, tapi bersama dengan orang tua waktu itu. Kemudian harus berhadapan dengan orang yang tidak tahu siapa mereka, tetapi mereka itu rombongan bupati untuk mengintimidasi dan mengancam masa aksi. Sehingga kemudian waktu itu masa aksi membubarkan diri, tapi prosesnya memang agak lama dan itu yang membuat mereka trauma karena diancam, diintimidasi gitu ya. Bukan hanya oleh bupati sendiri, tetapi dengan orang-orangnya bupati yang kita tidak tahu identitasnya siapa mereka itu. Dalam video itu memang sangat jelas sekali mereka memaki-maki masa aksi yang sedang memperjuangkan ruang hidup mereka. Kemudian juga tindakan bupati pada saat itu selain mengancam warga juga merampas kunci mobil angkutan masa aksi ini, karena kami kan cukup jauh dari kota gitu ya. Jadi kami mesti diangkut pakai mobil gitu ya dari kampung ke kota. Nah kemudian bupati ini merampas kunci mobil angkutan ini ketika masa aksi melakukan aksi demonstrasi. Upaya-upaya itu kemudian kita melihatnya itu sebagai pelanggaran dari pejabat kan, lalu kemudian oleh teman-teman kuasa hukum juga melakukan upaya hukum untuk itu. Jika di total nih Mas, untuk keseluruhan dari 2011 sampai sekarang itu ada beberapa kali aksi gitu yang dilakukan masyarakat. Oh iya, sejak tanggal 27 Februari 2023 itu kami sudah melakukan aksi 29 kali. Itu Tiga- Februari 2023 hingga saat ini. Iya, hingga saat ini tahun 2025. 3 kali di apa namanya di kota kabupaten, 26 kalinya itu di kampung, aksi jaga kampung itu tadi. Karena memang itu tadi ya, kasihan juga masyarakat adat di sana itu tidak tenang hidupnya. Karena setiap hari itu berpikir apakah mereka datang lagi gak ya, mereka datang lagi ya, kayak gitu-gitu. Jadi yang hari-harinya bertani jadi
terganggu aktivitasnya kayak gitu. Berarti jaga kampung tuh memang inisiasi dari yang timbul dari masyarakat langsung gitu ya, untuk Betul. merespon ini semua, untuk Betul, menjaga betul. kampungnya mereka gitu, untuk ya bahwa sebenarnya tadi kalau misalkan dari total 29 kali itu sudah sangat jelas bahwa ya masyarakat hingga sampai saat ini konsisten menolak gitu ya Iya. terkait proyek geothermal yang sedang berlangsung seperti itu. Nah Kak, aku mau ke Kak Erna untuk ngebahas ngomongin soal perlindungan hukum nih. Nah, kalau Kak Erna ngelihat dari konteks hukumnya, bagi masyarakat yang sebenarnya itu melakukan perlawanan, yang tadi ada mispersepsi ya, bagi pemerintah itu beranggapan bahwa itu sebagai menghalang-halangi proyek, Ya. sedangkan bagi masyarakat itu malah untuk memperjuangkan ruang hidupnya. Nah, kalau dari konteks hukumnya sendiri, sebenarnya masyarakat punya hak nggak sih untuk melakukan penolakan itu seperti, dan dari segi perlindungan hukumnya harusnya tuh untuk menolak ini tuh masyarakat tuh bisa dilindungi dengan regulasi hukum yang mana seperti itu untuk berjuang terus mempertahankan ruang hidupnya. Iya. Terima kasih Mbak Gita. Tadi ini ya, Tido sudah menjelaskan ABCD terkait dengan case-nya ya, gitu. Dan kalau menurut saya sih gini, masyarakat adat itu ada itu sebelum negara ada. Jadi sebelum adanya aturan-aturan hukum segala macam itu, masyarakat itu hidup di dalam kebiasaan, dan mereka punya aturan yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka, ada aturan adat dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau misalnya bicara berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat, ya pastinya gitu. Undang-undang dasar kita mengatur berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat. Itu konstitusi kita. Gitu. Juga berbagai macam aturan-aturan internasional lainnya gitu. Misalnya berkaitan dengan hak untuk menyampaikan kebebasan berpendapat itu Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak sipil dan politik gitu. Berkaitan dengan konvensi ekonomi sosial budaya pun itu juga Indonesia sudah meratifikasi itu. Deklarasi hak asasi manusia pun itu juga Indonesia sudah meratifikasi itu dan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99 itu tentang hak asasi manusia. Jadi sebenarnya secara perlindungan hukum, masyarakat adat itu sudah mendapatkan perlindungan hukum gitu. Walaupun menurut saya itu negara juga tidak perlu memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat karena mereka itu adalah masyarakat yang sudah ada sebelum negara ini lahir gitu kan. Karena negara saja yang membuatkan bahwa ini harus dilindungi oleh undang-undang dan lain sebagainya. Sebenarnya kami sebagai masyarakat adat itu tidak butuh itu juga sebenarnya gitu. Kalau misalnya mau membangkang saja ya Mbak ya. Tapi kan kita juga itu kan harus tahu menghormati, menghargai keberadaan negara itu sendiri juga. Selain itu juga kan perlindungan terhadap dan pengakuan terhadap masyarakat adat itu juga itu sudah diatur dalam MK 35 gitu. Ada putusan MK 35 yang mengakui berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat itu. Pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap masyarakat adat tadi yang disampaikan sama Tino gitu. Selama ini tuh kami tim kuasa hukum yang tergabung dalam koalisi advokasi Pocoleok itu sudah melaporkan berbagai tindakan diskriminasi represif yang dilakukan oleh kepolisian ke Propam gitu ya, ke Propam Mabes Polri, ke Propam Polda NTT gitu, terus habis itu ke Komnas HAM gitu, ke Komnas Perempuan. Dan kita melihat bahwa ada aturan hukum yang lainnya juga yang mengatur berkaitan dengan perlindungan terhadap warga negara. Selain undang-undang hak asasi manusia juga saat ini ada undang-undang perlindungan saksi dan korban gitu. Tapi dalam kasus-kasus yang dilindungi oleh LPSK itu kan di mana posisinya dia itu adalah sebagai korban. Tetapi pada kasus-kasus masyarakat adat itu kan banyak kan mereka itu dikriminalisasi yang statusnya itu tersangka gitu. Padahal kan mereka itu korban sebenarnya gitu. Mungkin itu perlu ada sebuah terobosan-terobosan hukum juga yang perlu dilakukan oleh LPSK ke depannya. Menempatkan masyarakat itu adalah sebagai korban dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara sehingga pada kasus-kasus kriminalisasi itu tetap menempatkan masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi itu adalah sebagai korban, tidak sebagai tersangka, supaya mendapatkan perlindungan dan juga pemenuhan hak-haknya dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Karena tadi kalau misalkan kita tariknya dari persepsi negara bahwa itu sebagai tindakan
menghalang-halangi itu kan masuknya tersangka gitu ya. Iya. Sedangkan kalau misalkan dari konteks masyarakatnya mereka berjuang kan mereka diintimidasi ya mereka sebagai korban gitu ya. Iya. Jadi ada perbedaan sebenarnya yang ini perlu diluruskan gitu ya untuk Kita ini sih Mbak, kita misalnya membuatkan pengaduan nggak karena cukup dekat juga sama kawan-kawan dari LPSK gitu ya. Ya pada saat kita mendiskusikan soal ini gitu, bagaimana soal masyarakat adat butuh perlindungan dan lain sebagainya, ya itu mereka sampaikan buat laporan dulu gitu terhadap masyarakat adatnya. Masyarakat adat yang menjadi korban buat laporan dulu. Sementara kan masyarakat adat yang dalam perspektifnya kita itu sebagai korban, itu kan mereka dikriminalisasi, statusnya mereka sebagai terlapor dan tersangka gitu kan. Itu yang ada miss-nya di situ gitu. Perlu menyatukan perspektif dan persepsi terkait dengan korban itu sendiri. Korban kriminalisasi yang dilakukan oleh negara itu tentu harus mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK. Oke, tadi aku juga tertarik dengan dari Katino gitu terkait dengan adanya penggalangan massa tandingan gitu. Nah, apakah pola pengerahan massa tandingan oleh pejabat publik seperti yang terjadi di Manggarai itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan seperti itu? Yang pastinya iya Mbak, kayak misalnya gini, saat ini terkait dengan kasus yang tadi disampaikan sama Tino gitu ya, itu kita sudah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ya gitu. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Bupati Manggarai dengan mengerahkan massa, melakukan tindakan intimidasi, menghalang-halangi warga masyarakat adat Pocoleok untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya itu adalah tindakan pelanggaran hukum gitu. Maka karena itu kemarin kami tim pembela Pocoleok itu mengajukan gugatan kepada Bupati Manggarai melalui mekanisme peradilan tata usaha negara dengan objek sengketanya kemarin itu adalah perbuatan melawan hukum kepada tergugat berupa menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum dengan cara melakukan intimidasi serta perkataan yang mengancam penggugat yang pada waktu melakukan aksi damai gitu ya. Itu aksi damai yang dilakukan oleh 10 gendang yang waktu itu melakukan aksi damai di kantor Bupati Manggarai gitu. Tindakan yang dilakukan oleh dia itu adalah menghalang-halangi, mengintimidasi dan mengancam itu dengan itu tadi. Dia membawa orang gitu ya, ikut serta bersama dengan dia datang ke tempat masyarakat yang sedang melakukan aksi, mengancam dan mengintimidasi. Terus selain itu juga dia tadi merampas kunci mobil sehingga masyarakat mengalami kerugian gitu. Kerugiannya itu adalah pendapatnya mereka tidak tersampaikan dengan baik gitu ya. Apa yang menjadi target mereka pada saat melakukan aksi itu tidak tercapai karena mereka menyampaikan beberapa tuntutan dan segala macam, dan juga itu kan itusan dari setiap gendang itu Mbak. Dari 10 gendang itu belum semuanya menyampaikan pendapat. Sementara itu dari 10 gendang itu wajib untuk menyampaikan pendapatnya mereka kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, DPR dan lain sebagainya kayak gitu-gitu ya. Gitu. Malah dia waktu itu mengerahkan masanya dia gitu, ya ada bukti-buktinya gitu. Kami menyampaikan ini tuh kan karena kami memiliki bukti video, ada saksi-saksi yang memang melihat bagaimana dia datang bersama dengan rombongan banyak orang gitu. Terus rombongan-rombongan itu mendatangi mobil-mobil warga masyarakat. Masyarakat ini sudah di dalam mobil tapi ditarik dengan paksa bajunya mereka, selendang, biasalah masyarakat itu adat itu pasti membawa selendang gitu ya, menarik dengan paksa gitu. Terus ada tindakan mengancam-ngancam kayak gitu, kalian tunggu dan lain sebagainya. Tindakannya dia itu yang menjadikan dasar bagi kami kemarin untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum penguasa gitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan saat ini sudah dalam proses di sana. Sudah ada proses. Itu dilayangkan sejak bulan apa, Pak? Kami itu kan kalau misalnya mekanisme TUN itu ada upaya keberatan dulu Mbak. Kami mengajukan keberatan dulu ke pemerintah Kabupaten Manggarai waktu itu, terus tidak ada respon dari dia. Akhirnya kami mengajukan banding ke presiden gitu. Setelah dari presiden tidak ada respon dari presiden setelah kami sudah mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Itu baru ada balasan respon dari presiden, tapi balasannya itu adalah bahwa semua diserahkan kembali kepada pemerintah daerah gitu. Maksudnya telat respon
dan juga presiden Jadi kalau ini. secara proses sejak bulan kapan gitu sampai hingga saat ini, kalau dari spesifiknya bulan apa tuh Kak? Itu dari Bulan bulan Agustus. Agustus, Oke, gitu Agustus karena aksinya 2025 itu di hingga Agustus itu. saat ini Di ya. bulan Juni, Juni. Juni aksinya. Jadi setelah bulan Juni itu, tanggal setelah aksi itu kan ada jangka waktunya Mbak untuk mengajukan keberatan gitu. Maksimal 90 hari. Jadi pada saat kita ngajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, itu harus memenuhi masih tercapai target 90 hari yang ditetapkan dalam hukum acara tata usaha negara. Oke, beralih ke Katino terkait dengan peran generasi muda nih. Ini kan Katino merupakan salah satu pemuda ya, pemuda adat di sana. Nah, kalau ngelihat peran pemuda sendiri di sana gimana, dan sebenarnya juga sebagaimana yang kita ketahui, ini kan juga menjadi sumbu utama ya, tonggak utama buat teman-teman biar nyemangati warga-warga yang lain seperti itu. Nah, itu upaya yang pemuda lakukan itu seperti apa dan perannya tuh apa gitu, Pak? Sebenarnya yang dilakukan oleh kaum muda dan orang tua itu sebetulnya tidak berbeda di sana gitu ya. Semangatnya sama. Jadi orang yang sudah tua pun dipaksakan harus tetap muda dalam konteks semangat untuk berjuang melawan itu ya. Demikian pun juga dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau kita lihat dalam konteks lain itu biasanya mereka tidak berada di depan. Tetapi dalam konteks perjuangan untuk melawan ini, mereka itu selalu di depan. Itu bisa disaksikan di berbagai Ibu-ibu media. ya Iya. justru. Jadi ibu-ibu dan kaum perempuan yang muda juga mereka juga selalu di depan, gitu ya. Jadi anak-anak muda seperti kami juga kan itu 14 kampung. 14 kampung ya. Jadi konteksnya itu memang dulunya itu yang jarang ketemu apa segala macam. Lalu dalam proses perjuangan ini kami harus bersatu dan melakukan pertemuan rutin itu. Kami biasanya melakukan pertemuan rutin itu setiap bulan gitu ya, sekali sebulan. Rutin sampai sekarang ya Kak? Ya, jadi itu bergilir di 14 kampung itu ya, kalau bulan ini di kampung A, besoknya di kampung B, kayak gitu-gitu. Jadi kami selalu ada pertemuan di setiap bulan, kayak gitu. Itu untuk mempererat Iya, ini ya, mempererat perjuangan, komunikasi, perjuangan segala macam memperkuat perjuangan. itu untuk memperkuat perjuangan sih. Kayak gitu. Oke. Itu juga berkorelasi dengan tadi ya, jaga kampung tadi juga banyak dilakukan diinisiasi oleh anak-anak muda juga ya. Betul, betul, betul. Bahkan di apa namanya di tanggal 3 Maret yang kemudian saya juga dilaporkan itu memang kita melakukan aksi, agendanya itu hanya kaum muda. Dan kita memang mau melihat seperti apa sih kekuatan kita anak muda dari 14 kampung yang ada di Pocolok itu kan. Memang pada hari itu membuktikan bahwa kita itu benar-benar semangat dalam berjuang gitu ya, bersatu. Dan bersatu itu menjadi kekuatan besar bagi kami untuk tetap dan terus berjuang ke depan. Kalau edukasi terkait dengan proyek geothermal itu sendiri juga ada Kak di sana kayak Ya, penguatan justru literasinya. pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulan itu justru menjadi agenda penguatan kapasitas dari kaum muda itu sendiri. Bagaimana apa namanya, baik terkait geothermal maupun juga informasi-informasi umum berkaitan dengan apa namanya politik bisnis segala macam yang melatar belakangi geothermal ini juga kita selalu jadikan itu sebagai bahan dalam pertemuan itu. Menarik sih. Jadi secara perjuangan memang ada, tapi juga secara literasi juga kuat gitu ya, untuk betul, menolak betul. ini sebagai proyek strategisnya negara seperti itu. Oke, makasih Kak Tino. Tadi kan udah banyak dijabarin ya terkait dengan peran pemuda, terus peran-peran apa aja yang memang sudah mereka lakukan. Tadi ada peningkatkan literasi, kemudian juga ada jaga kampung yang juga banyak terlibat gitu pemuda-pemuda desa gitu. Kemudian aku beralih ke perjuangan perempuan Kak. Mungkin bisa di-spill sedikit karena memang kalau terkait dengan perjuangan perempuan kan nanti memang ada sesinya. Cuman mungkin kalau untuk bisa di-spill dikit terkait dengan perjuangan perempuan untuk memperkuat perlawanan itu seperti apa Kak kalau di kampung Kak Erna nih? Iya, kebetulan saya juga anak dari kampung ya Mbak gitu. Jadi saya kaget aja sih
pada saat melihat tante-tante saya gitu ya, apa namanya, kami panggilnya inang-inang gitu, ende-ende segala macam itu, mereka berjuang gitu ya, yang tidak terbayangkan sama sekali oleh saya. Saya itu kan hidup masa kecil saya itu di situ ya Mbak. Jadi tahu banget berkaitan dengan didikan keluarga gitu, hidup di dalam budaya yang apa namanya, tidak pernah misalnya melihat perempuan berjuang untuk mempertahankan ruang hidupnya ya, mempertahankan identitas dirinya gitu. Jadi selama ini tuh saya hanya berjuang berkaitan dengan apa, isu-isu perempuan itu di daerah-daerah lain gitu, bagaimana soal perempuan berjuang dan segala macam gitu. Tapi pada saat terjadi kasus itu di kampung saya jadinya melihat bahwa oh ternyata keluarga besar saya khususnya perempuan-perempuan, tante misalnya inang, ende, terus habis itu apa namanya, adik-adik perempuan itu bagaimana mereka itu berjuang untuk bertahan gitu loh. Karena sebenarnya kan mereka tidak ingin kebun yang menjadi mata pencaharian mereka, kebun yang menjadi tulang apa ya, tulang penghasilan mereka lah, tulang punggung untuk penghasilan mereka itu akan hilang gitu. Karena kalau itu hilang, otomatis mereka tidak akan bisa hidup gitu. Itu loh. Apa seluruh komoditas-komoditas yang ada di kampung itu, di kebunnya mereka itu dengan sendirinya juga akan hilang gitu. Hal yang lain itu misalnya saya juga melihat bahwa dampak dari segala hal yang terjadi gitu ya, kita agak susah juga ya terkait dengan untuk mendapatkan obat-obatan tradisional sekarang di kampung gitu. Dulu itu begitu mudah banget kita dapat obat-obatan tradisional dari hutan-hutan dan segala macam kayak gitu ya gitu. Dan waktu saya masih kecil pastinya ya, waktunya masih kecil tuh mudah banget kami dapat daun ini, daun itu dan segala macam gitu. Dan daun-daun ABCD itu dijadikan biasanya oleh mama itu apa namanya, untuk obat-obatan gitu Jadi dan lain obat-obatan sebagainya. dibuat sendiri gitu dari alam ya. Iya, gitu. Nggak beli di apotek Saya ya. menggunakan obat-obatan itu juga sih masa kecil gitu. Iya, iya. Tapi setelah apa namanya, pas saya sudah pulang gitu ya, pulang ke kampung gitu setelah berada di Jakarta lama gitu, dan saya tidak menemukan itu, sangat jarang sekali. Atau misalnya apa namanya, tumbuh-tumbuhan untuk pada saat acara-acara besar itu biasanya di kampung itu mudah sekali kami mendapatkan tumbuh-tumbuhan untuk jadikan ramuan dengan daging-daging segala macam kayak gitu ya Mbak. Sekarang itu udah nggak ada itu. Itu dengan sendirinya nggak tahu hilang lenyap kemana gitu. Ada budaya-budaya sebenarnya hilang tadi, kayak misalkan tadi sebelumnya kita tanaman itu bisa buat obat, sekarang budaya-budaya itu justru malah semakin tergerus gitu loh dengan adanya proyek pembangunan yang ada Iya, seperti selain itu. obat-obatan, kalau di kampung itu ada tanaman-tanaman tersendiri itu untuk rambut, untuk penyubur rambut dan segala macam itu udah nggak ada sih. Oke. Itu. Mungkin untuk closing statement Kak, karena tadi kita udah banyak ngobrol juga terkait dengan intimidasi apa yang udah dilakukan pihak pemerintah, kemudian perjuangan-perjuangan apa yang juga sudah dilakukan oleh masyarakat gitu. Bayangkan sejak tahun 2011 bahkan hingga sekarang gitu. 2023. 2023 ya, 2023 hingga saat ini masyarakat juga sudah melakukan aksi sebanyak 29 kali gitu kan. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa konsistensi perjuangan masyarakat hingga saat ini juga masih terus berlangsung gitu. Nah, di tengah sebagai closing statement Kak, di tengah situasi yang ada saat ini gitu, apa yang sebenarnya, ini aku ke Kak Tina dulu ya Kak, apa yang sebenarnya teman-teman, ada yang intimidasi, kemudian adanya kekerasan, represivitas, apa yang sebenarnya membuat teman-teman tuh tetap berjuang dan tetap solid gitu loh untuk mempertahankan uang hidupnya di tengah gempuran yang tadi itu gitu Kak. Dalam proses pertemuan rutin yang kami lakukan itu di kampung setiap bulan gitu ya, itu kan diisi dengan pengalaman-pengalaman di tempat lain gitu ya. Jadi kami juga menceritakan informasi yang terjadi di Sorik Marapi, misalkan yang keracunan ratusan orang, kemudian di Dieng, kemudian juga di Mataloko. Jadi kami saling berbagi informasi di situ. Lalu di setiap informasi itu kan pasti punya kesimpulan bahwa ya memang pembangunan geotermal itu menghancurkan dan merusak lahan, air, kesehatan, juga properti warga. Sehingga kemudian itu menjadi alasan kita bahwa kita tidak layak untuk sama sekali untuk menerima barang ini.
Lalu kemudian kan banyak statement yang begini. Setiap pembangunan itu kan memang harus ada korbannya. Nah, pertanyaannya, siapa yang layak jadi korban? Yang layak jadi korban itu siapa? Iya kan? Iya. Lalu kemudian, satu hal yang menjadi refleksi bagi kami orang Pocoleok, bahwa sampai pada saat ini kenapa sampai kami tetap semangat berjuang melawan atau menentang pembangunan geotermal itu di ruang hidup kami itu, karena kami sudah memahami soal potensi dampaknya itu, dampak buruknya itu terhadap masyarakat, terhadap ruang hidup kami. Tidak ada pilihan lain bagi kami. Kami harus menolak. Itu saja. Tidak ada pilihan lain. Jadi kami harus menolak. Karena memang tidak warga ya tadi dibilang Katino tidak pantas mendapatkan itu gitu kan, Betul, karena betul. memang ada banyak sekali yang harus dikorbankan warga gitu untuk menerima, tidak sebanding dengan proyek yang memang sudah berjalan tanpa ada partisipasi publik tadi, Betul, betul, seperti betul. itu. Kak Erna mungkin Kak. Kalau kenapa sampai tetap berjuang itu, kalau saya sih melihatnya begini, negara itu tidak punya hak untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap warga negaranya. Itu tindakan kesewenang-wenangan dalam hal ini ya mengambil suatu keputusan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan kelompoknya dengan mengorbankan masyarakat gitu. Maka karena itu ya berjuang itu adalah salah satu pilihan yang memang harus dilakukan oleh masyarakat adat Pocoleok dalam hal ini, berjuang dan mempertahankan itu gitu. Karena ya itu adalah wilayah yang mereka mereka diami dari zaman dahulu kala gitu loh Mbak, gitu. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana lagi karena itu adalah tanah leluhurnya mereka. Itu adalah hak yang memang dimiliki oleh mereka sejak dari zaman dahulu kala. Itu kan secara turun temurun gitu, mereka memiliki hak atas tanahnya mereka itu. Oke, baik. Jadi tidak ada pilihan lain selain berjuang gitu. Semoga ke depannya, maksudnya proses ini tidak memadamkan semangat masyarakat, justru malah memang memperkuat gerakan yang ada. Pemerintah juga menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang memang sudah dikeluarkan oleh Komnas HAM tadi gitu. Jadi Iya. memang Berjuang dan melihat berbagai peluang hukum, peluang peluang tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan oleh ini ya tim pembela Pocoleok pastinya ke depannya juga gitu, melakukan berbagai macam advokasi gitu ya, baik di tingkat daerah gitu, di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Mungkin itu yang perlu dilihat oleh kami sebagai tim pembela Pocoleok gitu, untuk melihat berbagai macam peluang sampai sambil melakukan ya lobby gitu dengan pemerintah gitu, untuk melihat dan juga menyampaikan bahwa pemerintah negara dalam hal ini harus melihat dan mengedepankan hak-hak warga negaranya di dalam proses pembangunan, sehingga prinsip FPIC itu benar-benar diterapkan di dalam proses pembangunan apapun, apalagi dalam proses pembangunan geothermal di Pocoleok gitu, karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang tidak menggunakan prinsip FPIC itu sendiri dengan baik gitu. Oke, terima kasih Kak Tino, Kak Erna sudah bersedia diundang. Karena memang ini merupakan podcast yang berseris ya, jadi akan ada episode-episode selanjutnya yang ngomongin soal geothermal atau panas bumi seperti itu. Kesimpulannya adalah warga Pocoleok akan terus berjuang di tengah situasi yang memang semakin mengintimidasi mereka. Mungkin banyak juga tindakan-tindakan kriminalisasi yang teman-teman dapatkan gitu, itu tidak memadamkan semangat perjuangan masyarakat gitu untuk menolak proyek ini. Mungkin sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.